Sekarang saya ngomong sama cebong-cebong yang di YouTube itu. Katanya saya salah tafsir. Siapa yang takut kepada Allah itu ulama, mau manusia mau binatang. Katanya saya salah tafsir. Nih sekarang tak jelaskan ya. Kalau saya sampai detik ini merasa benar, kamu mau apa? Kamu mau apa? Perhatikan. Kalau salah saya tetap diprotes ya. Saya kemarin lihat video Discovery. Lihatlah, banyak itu di YouTube itu. Ayo kita analisa. Ada buaya. Tak tampilkan 20 videonya. Ada buaya makan sapi. Itu mulutnya buaya itu sudah masuk ke separuh tubuhnya sapi itu. Sapinya sudah lemes, gak berdaya. Menurut hukum alam, menurut hukum rimba, menurut hukum buaya, nggak ada rumusnya sapi itu dilepas. Itu sudah mati sapi itu, udah masuk itu separuh perutnya itu. Mungkin Anda lihat videonya ya. Tapi kenapa kok tiba-tiba dilepas lagi sama buayanya? Nggak jadi dimakan. Buayanya kemudian pergi, sapinya pergi. Kenapa? Ternyata setelah dianalisa, setelah diriset ternyata sapinya hamil. Buayanya seolah-olah ngerti kalau sapi itu hamil. Nggak jadi dimakan sama buayanya. Karena di dalam perut sapi itu ada janin. Menurut saya itu ulama. Menurut saya. Kamu pakai iya nggak iya? Karena ada ulama, profesor, dokter, kiai haji, LC, agamanya nyundul langit, nggak punya perasaan seperti buaya tadi itu. Nggak ngerti rakyat miskin, anaknya kelaparan, masih dicekik pakai BPJS. Apa namanya? Lebih hina dari binatang. Bong cebong. Syuting pakai handphone murah aja sombong kamu itu. Tak banting handphonemu nanti itu, tak beli harga dirimu. Binatang itu ulama. Binatang itu ulama yang takut kepada Allah. Kata siapa? Kata saya. Qala Gus Nur. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita pada hari ini pada renungan hikmah. Kita sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Mas Sugeng Nur. Videonya seperti ingin mengklarifikasi tentang apa yang disampaikannya, bahwa ulama itu bisa dari jenis binatang. Tetapi dilihat isinya, ternyata dia ingin meluruskan, ternyata isinya sekali lagi harus kita luruskan. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim adalah sebuah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan Al-Qur'anul Karim itu tidak bebas tafsir. Tidak semua orang bisa menafsirkan Al-Quran semau dia. Bahkan Rasulullah mengancam, man fassaral Quran bira'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsiri Al-Quran hanya berdasarkan pemikirannya saja, maka bersiap-siaplah ia mengapling tempat di dalam neraka. Ini ancaman Rasulullah SAW sangat keras, bahwa Al-Qur'anul Karim itu tidak bebas tafsir. Masyaallah ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh Mas Sugeng. Bahkan dia dalam video klarifikasinya mengatakan hai cebong. Di samping dia mengatakan bahwa ulama itu bisa dari jenis hewan, tetapi dia mengutuk cebong. Hal inilah yang akan kita luruskan. Sekali lagi saya katakan bahwa Al-Quran itu tidak bebas tafsir. Kita harus merujuk terhadap orang-orang yang memang ahli
di bidang ilmu Al-Quranul Karim, sehingga tafsirnya itu tidak sembarangan. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim itu ada amsalul Quran. Ada sebuah perumpamaan yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan amsalul Quran. La ya'lamuhul amsal illal aqilun. Tidak akan tahu tentang perumpamaan di dalam Al-Quran tersebut terkecuali orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mempergunakan karakter kebodohan, kejoliman dengan memakai sebuah perumpamaan binatang. Salah satu contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Jum'ah ayat 4. Mari kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang diturunkan kepada mereka At-Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya. Hal yang demikian itu Al-Quran memberikan sebuah perumpamaan orang-orang seperti ini seperti keledai yang memikul kitab yang tebal-tebal. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di sini ada amsal. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati manusia-manusia yang berbuat zalim, manusia-manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter kebodohan manusia diperumpamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti binatang yang bernama keledai. Yang namanya keledai itu walaupun dia memikul kitab sekeranjang, kitab satu lemari, kitab satu gunung yang berisikan hikmah di dalamnya, berisikan berbagai pengetahuan-pengetahuan di dalamnya, ya sia-sia. Mereka tidak akan yang namanya binatang keledai ini tidak akan mengerti bahwa apa yang sedang dipikulnya. Artinya apa? Kitab suci itu memang diturunkan kepada manusia. Sekali lagi dikatakan, orang yang hanya bisa memahami tentang al-amsalul Quran, amsalul Quran, perumpamaan-perumpamaan yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, hanyalah orang-orang yang berakal. Illa aqilun, kecuali orang-orang yang berakal. Nah, binatang itu tidak mungkin bisa untuk memahami ilmu-ilmu, memahami segala pengetahuan, karena pengetahuan adalah kerja daripada akal. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita sangat dilarang untuk bebas menafsirkan Al-Quran semau kita. Makna yang terdapat di dalam Al-Quran itu ada dua. Ada makna madiyah, makna materi, dan ada makna batiniah, makna yang berbentuk batiniah, spiritual. Sehingga salah satu yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah amsal, perumpamaan-perumpamaan yang sering sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah perumpamaan dengan mempergunakan perumpamaan binatang. Ini yang sering dibahas oleh Sugik Nur. Mari kita renungi kembali Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ar. Kalau kami menghendaki, maka kami akan mengangkatnya dengan kemuliaan-kemuliaan. Tetapi mereka lebih memilih kehidupan dunia, wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang lebih memilih dunia, orang-orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya diperumpamakan Allah
Bagaimana? Al-Quran menyebutnya pamatsalil qalbi in tahmilu alaihi yalhath au tatrukuhu yalhath. Perumpamaan orang-orang semacam ini dikatakan oleh Al-Quran bagaikan anjing yang bila mana kamu mengikutinya, dia akan menjulurkan lidahnya. Dan jika kamu meninggalkannya, anjing itu akan juga menjulurkan lidahnya. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Yang demikian itu perumpamaan suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Berikanlah, ceritakanlah kisah-kisah ini kepada mereka agar mereka itu berpikir. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan kepada manusia yang durhaka, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sering Allah memperumpamakan dengan objek binatang. Itu kan, sehingga ini memperjelas bagi kita semua bahwa binatang tidak mungkin menjadi ulama. Berhati-hatilah bahwa kita untuk menafsirkan Al-Quranul Karim, karena resiko yang akan kita dapatkan jika kita menafsirkan Al-Quran semau kita saja. Bersiap-siaplah kita untuk mengapling tempat di dalam api neraka. Itu adalah ancaman Rasulullah SAW. Karena Al-Quran ini, dia memang mudah untuk dipahami, tetapi tidak setiap orang bisa menjadi mufassir. Mufassirul Quran adalah orang-orang yang memang ahli dalam ilmu Al-Quran. Binatang itu tidak bisa menjadi ulama. Yang terakhir saya sampaikan, bahwa Sugiknur menyampaikan begini, semua alam semesta ini, seluruh makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas landasan ini dia mengatakan bisa saja gunung jadi ulama, kambing jadi ulama, ular jadi ulama, ayam jadi ulama. Allah mengatakan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Bertasbihlah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini Allah Subhanahu wa taala sedang memberitahukan bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu secara lahiriah pasti tunduk terhadap hukum kausalitas. Tidak semua orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan demikian dia itu menjadi orang yang berilmu. Dan kita banyak melihat di dalam riwayat-riwayat banyak orang yang ahli ibadah yang tidak berilmu malah dia terjerumus ke dalam api neraka. Oleh karenanya, sekali lagi saya katakan berhati-hati untuk menafsiri Al-Quran. Wallahu a'lamu bisawab. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang zalim. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.